Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami, sehingga hari ini kami secara online bisa mengikuti ibadah. Tuhan berkati hamba-Mu dan juga setiap kami, sehingga melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya mau share screen ya. Oke. Ya. Nah, tema yang saya sampaikan hari ini, saya beri tema karya terbesar. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Mungkin di antara kita ada yang belum kenal dengan saya. Saya Pendeta Robi, melayani di Gereja Kalam Kudus. Di ibadahnya itu di depan Promedik ya, setiap hari Minggu jam 8. Nah, oke, saya kira itu cukup. Mungkin di antara kita ada yang belum kenal ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, karya terbesar, di situ ada gambar Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulangi lagi ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh, apakah yang dimaksud dari nats ini? Semua kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Kalau kita melanggar aturan-aturan pemerintah, maka kita ini pasti takut kepada aparat pemerintah. Andaikan kita mencuri, merampok, dan melakukan tindakan kejahatan yang lain. Kalau di tengah jalan kita ketemu dengan aparat, tentu kita takut. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semua kita itu ternyata telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Kita semua telah berbuat dosa. Dan kalau kita melanggar hukum pemerintah, kita takut kepada aparat pemerintah, sekarang kita ini semua melanggar hukum Tuhan. Kita melakukan kecurangan, kita melakukan penipuan, kita memanipulasi, kita menghina orang, kita memaki-maki, semua kita melanggar hukum Tuhan. Ya. Dan tentunya juga pasti ada rasa bersalah ya di dalam hati kita ini. Aduh, aku ini sudah berdosa terhadap orang tua. Aku juga berdosa terhadap Tuhan. Nanti bagaimana ya? Hidupku ini sesudah mati, aku harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita semua memiliki perasaan bersalah. Namun anak-anak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kita di dalam Yesus Kristus beroleh kebebasan dari hukuman. Ya, seperti nats yang kita baca tadi. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kita orang berdosa, semua kita telah melanggar perintah Allah, dan semua kita nanti pasti berakhir di dalam maut. Namun luar biasa, di dalam Yesus Kristus, kita tidak beroleh penghukuman itu. Kita dibebaskan. Nah, bagaimana ceritanya itu? Kok kita itu bisa dibebaskan di dalam Yesus Kristus? Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama. Inilah yang saya katakan, Bapak katakan sebagai karya terbesar. Karya terbesar di alam semesta ini. Karya terbesar yang tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang karya terbesar di alam semesta ini, ya, kita akan lihat berbagai permasalahan materi yang ada di dunia ini. Berikut ini adalah beberapa karya terbesar dari tokoh-tokoh hebat di dunia ini ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah materi yang ada di dunia ini. Nah, ini Thomas Alva Edison. Ini orang luar biasa ya. Tentunya orang ini Tuhan sudah pakai untuk bisa menemukan lampu sehingga kita sekarang beroleh penerangan lampu dari listrik dengan begitu sangat terang, rumah kita setiap malam kita bisa terang. Ya, dulu waktu Bapak masih kecil, lampunya itu kalau di daerah ya belum semua dapat lampu. Sehingga pakai lampunya itu dari minyak tanah. Ya, kalau dulu disebut lampu strongking ya. Nah, itu harus pakai minyak tanah. Itu enggak seterang lampu listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini. Sekarang hampir semua, baik di kota maupun di daerah-daerah, bisa mendapatkan lampu. Ini karya dari Thomas Alva Edison. Kita terima kasih ya tentu sama dia. Dia sudah dipakai Tuhan untuk bisa memberkati kita semua. Dia bisa menyelesaikan masalah materi. Ya. Ini ada lain lagi. Wright bersaudara. Ini dianggap sebagai penemu dari pesawat terbang. Kalau dulu orang mau pergi dari sini ke Jakarta naik kapal sampai 1 hari ya, bahkan mungkin bisa lebih. Hari ini gara-gara Wright bersaudara ini kita ke Jakarta cuma 1 jam. Kita bisa naik pesawat terbang. Nah, kita juga berterima kasih nih kepada Wright bersaudara karena sudah menyelesaikan masalah materi. Nah, ini ada lagi Martin Cooper. Ini dianggap sebagai pionir pertama, orang yang menggunakan telepon secara seluler, ya. Jadi dibawa-bawa, nggak usah pakai kabel, ya. Martin Cooper ini. Kalau dulu teleponnya harus pakai kabel, ya. Dulu Bapak ingat ya, setiap rumah itu ada kabel gitu ya. Nah, sekarang kalau kita telepon, teleponnya enggak pakai kabel lagi, kita bisa kemana-mana bawa handphone. Ini berkat dari Martin Cooper ini juga. Nah, kita terima kasih ya kepada Martin Cooper ini. Nah, ini adalah Albert Einstein. Ya. Majalah Time pada tahun 1999 menobatkan Albert Einstein sebagai tokoh abad ini karena karyanya dalam dunia fisika. Ini semua adalah orang-orang hebat
yang bisa menyelesaikan masalah materi di dunia ini. Ya. Karya ini hebat semua. Dan kita telah terima, dan kita telah rasakan, kita telah gunakan, kita manfaatkan penemuan-penemuan dari mereka sampai hari ini. Nah, semua karya besar manusia hebat tersebut adalah karya besar secara materi saja yang terbatas oleh ruang dan waktu. Namun, adik-adik ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, karya terbesar di alam semesta ini adalah karya imateri yang menembus ruang dan waktu menuju tempat kediaman Allah. Wow. Ini tidak bisa dilakukan oleh Wright bersaudara. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh Thomas Alva Edison, Albert Einstein. Tidak bisa. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Karena Dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia menyelesaikan masalah imateri, masalah kita secara imateri untuk menembus ruang dan waktu, ya, menuju tempat kediaman Allah. Dan ini Bapak katakan sebagai karya terbesar yang tidak ada tandingannya di alam semesta ini, dan hanya Yesus Kristus saja yang bisa melakukannya. Sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga Dia menembus ruang dan waktu menuju tempat kediaman Allah itu? Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu problem imateri manusia itu adalah setan, dosa, dan maut. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut. Tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat yang ditakuti oleh manusia itu, manusia tidak bisa kalahkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita melihat ceritanya di dalam Alkitab. Bagaimana setiap kali orang-orang yang dirasuk roh jahat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, maka roh-roh jahat itu takut dan gemetar menghadapi Tuhan Yesus. Setan-setan ini, jin-jin ini semua hanya takluk kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena Dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, permasalahan imateri kita itu adalah roh-roh jahat, dosa, dan maut. Dan tidak ada manusia pun yang bisa mengalahkan mereka. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Masalah dosa, kita seharusnya berakhir pada maut, kematian kekal. Tetapi karena Kristus telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa kita ini dihapuskan. Kuasa setan, dosa, dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya. Kristus bangkit dari antara orang mati,
menyatakan bahwa setan, dosa, dan maut itu sudah dihancurkan. Dan itu kemudian diberikan kepada kita, kemenangan itu. Karya Tuhan Yesus, sekali lagi, adalah menghancurkan setan, dosa, dan maut yang telah membelenggu kita, manusia, umat manusia ini. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa setan, dosa, dan maut itu telah dihancurkan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan Yesus itu menang. Dan kemenangannya itu diberikan kepada kita. Yesus telah menghancurkan setan. Yesus telah menghancurkan dosa dan maut untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau tadi Thomas Alva Edison memberikan lampu untuk kita, Wright bersaudara memberikan pesawat untuk kita, dan para penemu tokoh-tokoh yang lain, Cooper tadi, memberikan telepon seluler untuk kita. Namun Tuhan Yesus, Dia memberikan kepada kita kemenangan atas setan, dosa, dan maut untuk kita. Wow. Ini karya yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengerjakannya, kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia yang bangkit dari kematian, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menghancurkan setan, dosa, dan maut, kemudian memberikan kemenangan itu kepada kita? Ya, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita orang berdosa, kita ini yang digantung di atas kayu salib. Namun karena cinta Allah Bapa kepada kita itu gede banget, besar banget. Ya. Dia tidak ingin kita ini binasa di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah, Ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita menjadi terkutuk. Wow, ini. Jadi Yesus itu menggantikan kita. Jadi adik-adik, kalau kamu melakukan pelanggaran, kemudian kakak kamu menggantikan hukuman itu bagi kamu, atau orang tuamu menggantikan hukuman itu bagi kamu, itu sebetulnya merupakan representasi dari Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus untuk menggantikan kita menjadi terkutuk. Untuk menanggung hukuman itu bagi kita. Wow, ini ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Tidak peduli seberapa besar dosa yang kau telah lakukan. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau minta ampun kepada Dia. Engkau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan, aku ini orang berdosa. Pada waktu itulah, Yesus yang tidak berdosa itu menggantikan engkau menjadi terkutuk. Kita ini menjadi bersih. Ya, adik-adik.
Yang kedua, Yesus itu mewakili kita di hadapan Allah melalui apa? Kematian. Karena dosa kita mengalami kematian, kita dikuburkan. Namun Yesus mewakili kita. Kita tidak bisa bangkit dari kematian, tapi Yesus dia bangkit dari kematian. Dan kemudian dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Kita tidak bisa menemukan lampu, tapi Thomas Alva Edison dia menemukannya dan dia memberikannya kepada kita. Kita nggak bisa menemukan pesawat terbang, tapi Wright bersaudara menemukan itu dan memberikannya kepada kita. Kita tidak bisa membuat telepon seluler, tapi Cooper dia membuatnya, menemukannya, dan dia memberikannya kepada kita. Demikian dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bangkit dari kematian. Kita tidak bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut. Tapi Yesus bangkit. Dia menang. Dia memberikannya itu kepada kita. Dia mewakili kita. Ya, itu adik-adik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Karya Tuhan Yesus ini luar biasa. Di hadapan Allah, ya, di hadapan Theos, kita semua itu orang berdosa. Namun, Kristus itu sudah menggantikan kita, Kristus sudah mewakili kita, sehingga sekarang Allah Bapa itu melihat kita, itu melihat Yesus. Begitu. Jadi kita orang berdosa ini sekarang di-cover oleh Tuhan Yesus, yang seharusnya kita ini berdosa, karena kita ditebus oleh Yesus, di-cover oleh Yesus, kita jadi benar, jadi kudus. Dan Allah Bapa itu melihat kita, itu melihat Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, Bapa tidak menghakimi lagi, karena penghakiman itu telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Bapak melihat kita, melihat Robi Jim, itu melihat Yesus. Bapak melihat Michelle, itu melihat Yesus. Bapak melihat Bapak Osi, itu melihat Yesus. Bapak melihat Pak Arman, Allah, Bapak melihat Pak Arman, itu melihat Yesus. Wow, luar biasa. Ya, jadi Bapak tidak menghakimi lagi. Penghakiman itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Wow, ini cinta Allah Bapa kepada kita itu luar biasa ya. Dia tidak ingin kita binasa, dia ingin kita selamat, sehingga firman itu menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan setan, dosa, dan maut, dan kemudian memberikan kemenangan itu kepada kita. Roma 6 ayat ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mewakili kita. Dia sudah menang, dia memberikan itu kepada kita, dia menjadikan kita satu dengan dirinya. Inilah karya terbesar di alam semesta ini dan tidak ada karya yang bisa tertandingi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadikan kita ini satu dengan dirinya. Terang, gelap, ya kan? Tadi ini kan terang, gelap. Yesus tidak berdosa, terang. Kita manusia berdosa, gelap. Kalau gelap ketemu terang, apa yang terjadi? Pasti terang yang menang. Nah, kita menjadi satu nih dengan Yesus ini. Nah, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup
di dalam aku, kata Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, luar biasa. Jadi kita orang berdosa menyatu dengan Kristus yang adalah terang, sehingga akhirnya hidup kita itu menjadi terang. Hidup kita itu menjadi terang. Kita menjadi benar, kita menjadi kudus di hadapan Allah Bapa, dan semua itu dilakukan oleh Kristus, diberikan kepada kita. Wow. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi kita orang yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah ciptaan baru. Kegelapan itu sudah pergi, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Jadi, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Masa lalu kita yang kelam sudah tidak ada lagi. Karena pertobatan kita. Karena sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru, yang baru sudah datang. Wow, luar biasa. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih. Sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau belum, sekarang tiba saatnya engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu. Maka engkau akan menerima karya terbesar di alam semesta itu. Ada enggak orang yang hari ini belum menerima karya dari Wright bersaudara? Ya mungkin saja ada. Mereka nggak mau menerima karena mungkin berbagai alasan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah berkarya. Karyanya terbesar di alam semesta ini. Ada juga yang tidak menerimanya. Karena berbagai alasan juga. Mungkin alasan macam-macam. Tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita terima karya terbesar ini. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita bisa menang terhadap setan, dosa, dan maut. Dan kita bisa hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow. Sekali lagi, sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Engkau percaya di dalam hatimu? Kalau belum, tiba sekarang saatnya engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan menerima karya keselamatan, karya terbesar di alam semesta itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati adik-adik yang ada di sini, dan biarkan iman mereka bisa bertumbuh melalui firman. Tuhan, jika di antara mereka yang saat ini mereka mau percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
sungguh-sungguh, supaya hidup mereka diselamatkan. Tuhan, Kau jamah mereka, walaupun kami secara online, Engkau hadir dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka, Tuhan ampuni dosa-dosa mereka. Tuhan hidupkan mereka. Berikan damai, berikan sukacita, berikan kepada mereka sekarang, ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.